Oh ya, lupa, sebelum tadi kita menghitung berapakah tegangan teko elastiknya, kita pastikan dulu ini termasuk batang apa ya. Ingat, secara batasnya adalah 4,71 akar E per FY 45,35. Artinya nilai kelangsingan kita yang 9,98 ini jauh lebih kecil daripada 4,71 akar E per FY. Itu berarti termasuk batang yang tidak langsing gitu, termasuk yang ini. Nah, ini jadi ternyata nilai kita kan KL per R kita 9,98, itu jauh di sini berarti ya, jauh lebih kecil daripada 4,71 akar E per FY, termasuk kategori yang tidak langsing, sehingga nanti F kritikalnya yang ini itu menggunakan rumus 0,658 pangkat FY per FE dikali FY gitu. Oh ya, ini ceritanya lagi menghitung, belum menghitung, ini masih menghitung rumus F critical. Nah, ingat dalam rumus F critical ini kan ada nilai FE nih. Nah, FE inilah yang nanti akan kita hitung secara dua kali. Yang satu dengan FE torsi dan satu dengan FE lentur. Nah, tadi sekarang bagaimana menghitung FE-nya? Kita hitunglah tegangan elastik, teko elastiknya yang torsi dulu. Rumusnya dari SNI merumuskan adalah FE torsi I kuadrat dikali ECW dibagi KZ per L kuadrat dikali GJ pangkat 1 per inersia X per inersia Y. Nah, di dalam sini itu ada konstanta warping atau CW yang rumusnya kalau dari SNI itu boleh didekati dengan inersia sumbu lemah, inersia Y dikali H0 kuadrat dibagi 4. Nah, mungkin ada yang lupa ya, H0 itu apa sih? H0 itu ini. H0 adalah titik berat, jarak antara titik berat sayap atas ke titik berat sayap bawah. Inilah H, itu H0. Jadi itulah kenapa rumusnya inersia Y kan satuannya masih dalam satuan, oh saya salah ketik ini ya, ini 6750 ya, maaf saya berbagi. Nah, ini 6750 kali 10 pangkat 4 itu adalah konversi dari cm ke mm pangkat 4 dikali 300 dikurangi tebal sayap, itulah H0. Jadi kan tinggi profil dikurangi tebal sayapnya dibagi 4, ketemulah angka 1,37 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Jadi yang namanya konstanta warping itu besar angkanya karena memang satuannya juga mm pangkat 6 gitu. Nah, lanjut untuk menghitung nilai FE torsi tadi, kita selain membutuhkan ini ya, membutuhkan nilai CW, kita juga akan membutuhkan nilai konstanta torsi atau J. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ingat, konstanta torsi itu prinsipnya adalah menghitung jumlahan dari sepertiga B dikali T pangkat 3. Nah, saya ulangin, J adalah jumlah dari sepertiga B T pangkat 3 gitu. Nah, apa yang dimaksud? Kan 300 kali 100 dikurangi 15 mili itu sebetulnya adalah sepertiga tinggi badan dikali tebal badan pangkat 3. Nah, berbeda dengan tadi, tinggi badan yang dimaksud tetap tinggi badan yang H0 ini, yang ini ya, ini yang H0. Jadi makanya tinggi profil dikurangi dengan tebal sayap gitu. Sepertiga dikali tinggi badan kali tebal badan pangkat 3 ditambah 2 dikali sepertiga lebar sayap kan berarti penuh yang B ini ya, lebar sayap dikali tebal sayap pangkat 3. Itu rumus dasarnya. Ingat, J adalah jumlah dari lebar elemen dikali tebal elemen pangkat 3. Ini sudah sepertiganya gitu asal muasalnya. Dapatlah angka 770.000 mm pangkat 4, sehingga lengkap kita punya CW, kita punya J, dan kita punya inersia X, inersia Y dari tahu profil. Ingat nilai G nya berapa sih? Nilai G, saya tulis ini, nilai G dari SNI atau modulus geser untuk material baja adalah 77.200 MPa gitu ya. Itu nilai G untuk material baja. Nilai E 200.000 MPa. KZ kita berapa? KZ kita karena ini adalah batang rangka yang disambung dengan sendi-sendi, KZ nya juga 1,0, jadi K nya 1.
L-nya 750 gitu. L-nya 750, kemudian G-nya 7200, D-nya 200.000, CW sudah dihitung tadi. Inersia X itu ini 20.400 cm pangkat 4, jadikan mm per 4, jangan lupa. Inersia Y itu 6750, jadikan mm per 4, termulah angka 235,64 MPa. Ini adalah tegangan tekuk elastik dari torsi gitu. Nah, untuk yang lentur kita menggunakan rumus Euler yang biasa ini, P kuadrat dikali E dibagi KL per R kuadrat. Ingat, karena kan pada profil WF SN ini minta hitungnya 2 kali ya, terhadap torsi dan terhadap tekuk torsi dan terhadap tekuk lentur. Nah, tekuk torsi kita dapat FE nya 236,64 dan tekuk lentur kita dapat nilainya 198,4 MPa. KL per R nya sudah kita hitung dari awal tadi, jadi R minimum. Nah, itu terjadi, kesimpulannya terjadi tekuk torsi karena ya, hal ini terjadi karena nilai FE kita, FE yang torsi itu jauh lebih kecil, yang torsi itu lebih kecil daripada FE lentur. Itu yang terjadi gitu. Karena FE torsinya lebih kecil daripada FE lentur, otomatis yang akan terjadi adalah yang terkecil gitu. Maka kita ambil FE nya adalah 236 MPa, yaitu yang FE torsi sesuai dengan hitungan awal tadi kayak gini. Lalu kemudian F critical kita adalah, sudah kita hitung di awal tadi kan, F critical kita pakai rumus ini, hingga FE nya 210 MPa, FE nya 236,64, maka dapatlah nilai 144,85 MPa, sehingga kita bisa ngitung kuat tekannya 0,9 karena ada nilai Pi di sini ya, saya lupa. Ini ada nilai Pi sebetulnya. Ini ada nilai Pi. Jadi ada VPN, ada faktor reduksinya. 0,9 dikali F critical dikali luas penampang dibagi 1000. Ini saya lupa juga. Ini dibagi 1000. Jadi 144,80 MPa, ini luas penampang jadikan milimeter persegi. Saya bagi 1000 langsung biar ketemunya langsung kilonewton. Dapatlah nilai 1561,75 kilonewton. Nah, tadi adalah aplikasi dari flowchart yang sudah saya buat ya. Jadi menurut saya daripada kita menghitung kuat tekannya 2 kali, lebih baik kita menghitung tegangan tekuk elastiknya saja yang 2 kali. Karena apa? Karena SN itu memperkirakan pada sebuah profil IWF kemungkinan akan terjadi 2 jenis kegagalan. Pertama, kegagalan tekuk lentur dan kegagalan tekuk torsi. Nah, itu hanya akan terjadi jika nilai tegangan tekuk elastiknya yang paling minimum gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan kuat tekan dari profil siku. Nah, berikut ini adalah penjelasannya.